Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti artinya pulang dulu. Jadi kalau dia nanya, "Mas, mau kemana?" Tentengannya banyak banget. "Mau mudik." Tapi justru malah enak dia ketika orang ada arus mudik, dia arusnya balik gitu. Jadi nggak macet. "Mudiknya kemana, Pak?" "Saya mudik ke Cikarang." Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, berhubung sekarang udah masuk di minggu-minggu terakhir puasa, berarti tandanya apa? Bener banget, berarti tandanya sebentar lagi kita bakalan lebaran. Yeay! Kan kalau misalkan udah mendekati lebaran kayak gini, salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dijalanin itu selain beli baju baru, terus juga bikinan kue-kuean lebaran. Selain itu apalagi hayo? Apalagi kalau bukan mudik alias pulang kampung. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tradisi mudik masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa aku mau ngingetin untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu nggak usah kelamaan lagi lah ya openingnya. Aku langsung aja kalau gitu lanjut videonya ya. Ini dia tradisi mudik atau pulang kampung masyarakat Indonesia. Enjoy the video ya. Siapa yang nggak kenal sama kata mudik? Masyarakat Indonesia pastinya udah paham betul sama kata mudik atau pulang kampung. Terlebih lagi nih ya, kalau momennya saat lebaran kayak sekarang ini. Udah identik banget sama mudik atau pulang kampung untuk bertemu sanak saudara mereka. Banyak masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mulai mencari tiket kereta, pesawat terbang, kapal laut, atau kendaraan umum lainnya dari jauh-jauh hari demi pulang ke kampung halaman. Atau banyak juga yang memilih mudik dengan keluarga melakukan perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi, seperti bawa mobil atau bawa motor pribadi. Mudik merupakan salah satu tradisi tahunan masyarakat Indonesia yang terjadi saat hari raya besar di Indonesia. Dan karena mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Muslim, jadi mudik ini lebih sering banget kita lihat terjadi pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi sebetulnya sama aja sih ya. Banyak juga masyarakat yang beragama lain yang melakukan tradisi mudik ini saat hari raya mereka. Karena kan mudik ini tujuannya itu adalah untuk dapat berkumpul bersama sanak keluarga mereka saat hari raya, agar mereka bisa merayakannya bersama-sama. Jadi mau itu lebaran, mau itu Natal, atau dari hari raya agama lain, itu sama aja. Mereka pasti melakukan tradisi mudik ini untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Dan tahu nggak kalian, kalau fenomena tahunan ini udah terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu loh. Secara garis besarnya, mudik ini punya arti pulang ke kampung halaman. Sehingga diartikan juga bahwa mudik merupakan suatu perjalanan pulang ke kampung halaman dalam kurun waktu tertentu untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Di samping itu juga, banyak orang yang memaknai kalau kata mudik ini berasal dari budaya Indonesia. Hal ini sering banget dikaitkan dengan bahasa Jawa yang berarti mulih dhisik, atau dalam bahasa Indonesianya ini artinya pulang dulu. Selain itu, dalam bahasa Betawi kata mudik ini berarti udik atau kampung. Tapi terlepas dari istilah dan pemaknaan tentang kata mudik ini, tradisi mudik atau pulang kampung saat lebaran ini emang udah jadi acara tahunan bagi masyarakat di Indonesia. Terus Kak, sebenarnya gimana sih sebenarnya sejarah tradisi mudik yang ada di Indonesia itu? Oke, aku sedikit jelasin ya soal sejarah mudik. Kayak yang aku udah jelasin tadi nih sebelumnya, kalau mudik itu berasal dari bahasa Jawa ngoko yang berarti mulih dhisik. Yang kalau dalam bahasa Indonesia ini punya arti pulang dulu atau pulang kampung. Sebenarnya tradisi mudik ini udah ada dan berjalan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dulu, para perantau pulang ke kampung halamannya untuk membersihkan makam para leluhurnya. Kalau di sini tuh biasanya nyebutnya ini ya, ziarah kali ya, semacam kayak gitu kan. Banyak orang kalau udah mau menjelang puasa, ini pada pulang kampung dulu nih. Kalau di kampung aku sih nyebutnya namanya ruahan gitu. Tapi kebanyakan katanya sih namanya ziarah ya. Apalagi kalau misalkan mau ke makam-makam para syekh, itu mereka lebih sering menyebutnya dengan kata ziarah. Mungkin sama kayak gini ya, mereka meluangkan waktunya dulu untuk sekedar pulang ke kampung halamannya sebentar untuk melakukan ziarah makam atau mendoakan para orang-orang yang sudah mendahulukan mereka untuk meminta maaf sebelum memasuki
bulan suci Ramadan. Oke, lanjut ya. Kemudian sekitar tahun 1970-an barulah berkembang tuh istilah kata mudik di Indonesia. Saat itu Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dianggap paling maju dari kota lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga banyak banget orang-orang dari desa yang merantau ke Jakarta. Dan semenjak itulah lahir istilah kata mudik yang berarti pulang ke kampung halaman. Jadi kata mudik itu tuh sebenarnya yang nyiptain siapa ya? Nggak ada yang tahu pasti kata mudik itu asalnya dari mana. Tapi banyak yang bilang kalau para perantau inilah yang menciptakan kata mudik. Gabungan dari bahasa daerahnya mereka nih, dari Jawa. Tapi siapa yang sangka nih, sampai saat ini kata mudik itu bisa tenar dan dipakai terus gitu untuk istilah pulang kampung. Mungkin dulu nih para perantau yang ada di Jakarta, pas lagi di jalan mau menuju ke terminal atau ke stasiun gitu, di jalan ketemu sama tetangganya atau sama temennya, terus ditanya, "Mas, mau kemana? Kok bawa tentengannya banyak banget?" gitu. Terus dijawab, "Mulai dhisik," gitu. Terus nanti pas jalan lagi ditanya lagi, "Mau kemana? Mulai dhisik," gitu. Akhirnya dia capek kali ya ditanyain terus. Daripada capek ditanyain terus, dijawabnya mulai dhisik gitu kan. Capek ngejawabinnya, ya udahlah disingkat aja, mudik. Jadi kalau dia nanya, "Mas, mau kemana? Tentengannya banyak banget." "Mau mudik," gitu. Terus tanya lagi, "Mau kemana?" "Mudik," gitu. Jadi terciptalah kata mudik atau mulai dhisik ini. Nggak usah didengerin ya, ngarang banget gue bikin cerita asal-usulnya sembarangan aja. Bercanda ya, tapi nggak tahu sih ya kalau emang itu sejarahnya beneran kayak gitu, kan kita nggak tahu. Kalau alasannya diciptakan kata mudik itu memang siapa tahu gara-gara malas jawabin satu-satu gitu, makanya disingkat aja kata-katanya. We never know. Ya udahlah, daripada ngarang-ngarang cerita terus nih, aku kasih tahu aja yang sebenarnya asal-usul kata mudik itu dari mana ya. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang cerita lagi. Harus dari sumber yang terpercaya, oke? Oke, ini aku bener nih ya, nggak ngarang lagi nih infonya. Aku bakalan kasih informasi ke kalian tentang asal-usul kata mudik. Wikipediawan sekaligus Direktur Utama Narabahasa yaitu Bapak Ivan Lanin mengatakan asal-usul ini sudah ada sekitar tahun 1390. Dan kata mudik ditemukan dalam naskah kuno berbahasa Melayu. Dari penelusuran di Malay Concordance Project, kata mudik sudah dipakai pada naskah hikayat Raja Pasai sekitar tahun 1390. Kata mudik dalam naskah ini mengandung arti pergi ke hulu sungai. Kata ini sepertinya berkaitan dengan kata udik yang berarti hulu sungai, yang lawannya dengan kata ilir yang mempunyai arti hilir sungai. Nah, kalau ini bener nih penjelasan dari Bapak Ivan Lanin. Jadi nggak ngarang-ngarang cerita kayak aku tadi ya. Karena kalau ini kan bener-bener jelas sumbernya terpercaya. Kemudian dalam perkembangannya, kata mudik ini mengalami perubahan arti. Yang awalnya itu punya arti pergi ke hulu sungai, sekarang punya arti pergi ke kampung. Mungkin karena nggak semua orang punya kampungnya itu di pinggiran sungai kali ya, atau di daerah yang ada sungai atau lautnya gitu. Jadi ya udah, kayaknya pulang kampung aja. Tuh kan ngarang lagi si Yuli nih, ampun deh. Yaudah, kita lanjut lagi ya. Terus makna mudik ini kemudian nggak cuma terbatas sama kampung aja, atau nggak cuma merujuk pada suatu wilayah kampung atau desa, tapi juga ke wilayah kota. Jadi sekarang itu kan istilah mudik atau pulang kampung ini nggak cuma berlaku buat orang yang merantau di kota terus kembali ke kampung atau ke desanya, tapi bisa juga orang desa yang ke kota. Ya iyalah, kayak kalau misalkan dia emang tinggalnya di desa, tapi sebenarnya awalnya dia tinggalnya di kota gitu. Terus keluarga-keluarganya semuanya adanya di kota, orang tuanya juga adanya di kota. Ya mau nggak mau kan dia baliknya bukan balik desa gitu kan, tapi ke kota justru. Ini persis kayak yang dialami sama kakak aku nih. Jadi kan aku nih keluarganya semuanya adanya di kota ya. Terus kakak aku nikah, habis itu dia merantau lah, pergi ikut sama suaminya tinggal di Semarang sekarang. Jadi setiap kali lebaran pulang kampungnya baliknya ke kota gitu. Justru yang dari kampung baliknya ke kota gitu. Tapi justru malah enak dia ketika orang ada arus mudik, dia arusnya balik gitu. Jadi nggak macet gitu. Dan ketika orangnya arus balik, dia malah arus mudik pulang lagi. Jadi nggak nemuin macet sama sekali di jalan. Atau bisa juga nih kalau misalkan ada orang tuanya yang emang udah tinggal lama di Jakarta nih misalnya ya. Terus anaknya udah pada nikah nih, pisah rumah, udah punya rumah tangga sendiri. Tapi tinggalnya masih di deket
sekitaran situ juga, misalkan masih sama-sama di daerah Jakarta gitu, ibunya di Jakarta Selatan misalkan, terus anaknya pindah rumah, beli rumah di daerah Jakarta Timur misalkan gitu, ya otomatis kan yang dari Jakarta Timur ini pas saat Lebaran pulangnya ke Jakarta Selatan. Walaupun sama-sama Jakarta, tetap aja disebutnya pulang kampung. Ya, memang kampung halamannya adanya di Jaksel, ya kan? Makanya sekarang ini tuh istilah pulang kampung nggak cuma berlaku buat orang yang tinggal di kota, terus balik ke kampung halamannya di desa. Ya tergantung kampung halamannya lah ya, adanya di mana. Yang penting kan namanya balik kampung atau balik ke kampung halaman. Ya tetap aja namanya juga sama-sama mudik. Kalau ngomongin soal mudik yang masih di wilayah sekitarnya ini, aku jadi ingat dulu. Dulu tuh aku pernah nonton di salah satu berita di stasiun TV gitu kan. Itu beritanya tuh tentang liputan arus mudik gitu. Jadi ada salah satu pemudik yang diwawancara gitu kan. Dia naik motor. Nih pemudiknya ini naik motor tapi udah bawa bronjongan tuh banyak banget gitu di belakangnya. Bawa kardus, bawa tas segala macem. Terus pas lagi berhenti dia istirahat sebentar kayaknya gitu. Diwawancarain sama wartawannya gitu, ditanya, "Bapak mau mudik ya?" "Iya, saya mau mudik nih Mas," gitu. Ditanya kan, "Asalnya dari mana Pak? Rumahnya di mana?" "Rumah saya di Cawang Mas," kata si Masnya gitu kan. Terus ditanya lagi sama wartawannya, "Mudiknya kemana Pak?" "Saya mudik ke Cikarang." Cawang, Cikarang. Iya sih ya, udah beda wilayah gitu ya. Ya udah beda provinsi juga kan, dari Jakarta ke Bekasi gitu kan. Tapi kan ya mudik juga tetep namanya. Nggak salah sih, si bapak yang pemudik ini tuh nggak salah ditanya mudiknya kemana. Ya bener emang dia mudik kok, rumah orang tuanya di Cikarang, terus mau gimana? Kan mudik itu nggak harus keluar kota yang jauh gitu kan, nggak harus lewat tol gitu. Yang penting dia pulang kampung, ke kampung halamannya dia, itu udah disebut sama mudik. Nah kalau kalian tahun ini mudik nggak? Mumpung tahun ini kita kan udah agak dilonggarin ya, pulang kampung ini udah dibolehin nih sama pemerintah, tapi tetap dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Terus yang mau mudik nih, mau mudiknya kemana? Bagiin cerita kalian dong di kolom komentar ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal mudik nih ya, jangan lupa juga sebelum berangkat mudik dicek lagi semua isi rumah nih. Karena kan kalau misalnya kita nanti mudik, kita bakalan ninggalin rumah nih dalam waktu yang cukup lama. Dan juga mungkin dalam keadaan kosong, mungkin semua anggota keluarganya nih ikut gitu, nggak ada yang tinggal di rumah. Jangan lupa dicek lagi nih semuanya, dari mulai kelistrikannya, terus kompor gasnya dicabut jangan lupa kalau misalkan kalian mau pergi mudik. Terus juga listriknya tuh dimatiin, selain bisa hemat listrik, ini juga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang gak diinginkan seperti konslet atau kebakaran. Terus habis itu juga jangan lupa lapor sama RT atau RW setempat supaya dibantu awasi nih rumah kalian yang kosong, dijagain gitulah ibaratnya. Kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, terjadi sesuatu, jadi RT RW setempat ini tahu nih kalau ini tuh memang rumahnya tuh lagi kosong. Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal masuk ke rumahnya, bisa dicurigain tuh siapa. Terus kalau misalkan yang punya hewan peliharaan, titipin aja di pet shop. Atau kalau misalkan nggak memungkinkan nih hewan peliharanya dititipin di pet shop, kayak misalkan yang punya peliharaan ikan, yang punya kolam besar di rumah, itu kan ya nggak mungkin diangkat terus ditenteng ke pet shop, kan nggak mungkin. Ya udah dititipin aja ke tetangga sekitar rumah kalian yang nggak pulang kampung, biar bisa dikontrol, dikasih makan ya setiap hari. Jangan main tinggal gitu aja, kasihan. Itu kan juga tetap makhluk hidup yang harus kita rawat. Kalau kalian udah punya niat untuk memelihara hewan peliharaan, ya harus punya tanggung jawab buat kasih makan dan kasih fasilitas yang terbaik untuk mereka supaya tetap bisa hidup lebih lama. Karena itu makhluk hidup juga toh. Terus juga kalau misalkan kalian mau mudik nih pakai kendaraan pribadi, jangan lupa dicek dulu kondisi kendaraannya ya. Pastiin semuanya aman supaya nggak ada kendala di jalan dan bisa selamat sampai kampung halaman atau sampai tujuan. Dan yang terakhir nih, yang paling penting juga pastiin kondisi badan kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang fit. Apalagi kalau misalkan kalian ini nanti nyetir, itu harus bener-bener dalam keadaan yang fit. Terus bawa kendaraan ini juga nggak usah ngebut-ngebut. Kalau misalkan udah mulai ngerasain capek, mulai ngantuk, langsung aja melipir ke rest area, istirahat dulu sebentar, pulihin dulu kondisinya. Kalau misalkan udah ngerasa udah enakan, udah segeran lagi, baru lanjutin perjalanan. Di jalan juga nggak usah ngebut-ngebut. Keluarga di kampung itu pasti nungguin kalian kok, nggak bakalan kemana-mana. Jadi stay safe, pelan-pelan aja di jalan, nggak usah ngebut-ngebut, karena keluarga kalian itu menunggu di kampung halaman. Biar selamat sampai tujuan ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini tentang asal-usul kata mudik atau tradisi mudik yang ada di masyarakat Indonesia.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya masukan atau saran untuk aku nih untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, gak usah sungkan-sungkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.